Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Bayangan di Ruang Rapat, Larangan Lembur. Kita mulai saja ceritanya. Jam menunjukkan pukul 19.45 ketika lantai 5 gedung kantor PT Adiwarna Desain mulai benar-benar sepi. Lampu-lampu sebagian besar ruangan telah dimatikan, hanya menyisakan deretan neon putih di area kerja tim kreatif yang masih menyala. Raka Wirawan duduk di kursi kerjanya, mengetuk-ngetuk pulpen ke meja, alisnya berkerut menatap layar komputer. Di depannya, file presentasi untuk rapat besar minggu depan masih jauh dari kata selesai. Andi Prasetyo bersandar di kursinya sambil menggoyang-goyangkan kaki. Hoodie hitam yang ia kenakan sudah agak lusuh. Ia meniup gelembung dari permen karet di mulutnya, lalu pecah dengan suara kecil. Serius Lorak? Kita beneran mau lanjut malam ini? Udah jelas-jelas ada aturan baru, nggak boleh lembur. Kalau nggak diselesaikan sekarang, kita bakal dimarahin habis-habisan sama Pak Direktur, jawab Raka, masih menatap layar. Deadline rapat tinggal 3 hari. Besok Jumat, besoknya Sabtu Minggu kantor libur. Senin harus siap. Kalian tahu kan, revisi dari klien kemarin gila-gilaan. Lina Kartika memeluk laptopnya erat-erat. Sweater pink pastel yang ia kenakan tampak kebesaran. Ia menatap jam dinding dengan cemas. Aku sebenarnya nggak nyaman, Rak. Kita kan udah diingatkan di grup perusahaan minggu lalu. Katanya ada insiden sebelumnya. Ada karyawan yang... Andi tertawa pelan, memotong. Udahlah Lin. Itu cuma cara HRD biar kita pulang tepat waktu. Mana ada kantor berhantu. Ia mengangkat tangannya, membuat gerakan menakut-nakuti, hantu kantor jam 3 pagi datang nagih kerjaan. Lina meringis, menunduk, jari-jarinya meremas liontin salib kecil di lehernya. Kamu ngomongnya jangan gitu. Raka akhirnya berhenti mengetuk pulpen dan memandang mereka berdua. Aku ngerti kekhawatiran kalian. Tapi serius, aku nggak mau masuk rapat Senin dengan presentasi setengah matang. Kita selesaikan sebagian malam ini aja. Nggak usah sampai pagi. Jam 11 atau 12 kita cabut. Suara lift berbunyi, ting, di ujung lorong, membuat Lina sedikit terlonjak. Tapi itu hanya Pak Budi Santosa, satpam kantor, muncul dengan senter besar di tangan kirinya dan termoskopi di tangan kanan. Pria berusia 40-an itu berjalan santai mendekat. Masih di sini kalian? Tanyanya ramah. Nggak takut dimarahin manajemen? Udah dibilang jangan lembur. Raka mencoba tersenyum. Kami cuma sebentar kok, Pak. Nggak sampai larut. Pak Budi menghela napas, matanya menyapu ruangan yang sepi. Saya udah kerja di gedung ini 15 tahun. Kalau saya bilang, lebih baik kalian pulang. Ada alasannya kenapa peraturan itu dibuat. Andi tertawa, mencoba mencairkan suasana. Waduh, Pak Budi juga percaya cerita-cerita itu? Yang soal, apa namanya Dila? Pak Budi menatapnya serius, wajahnya kehilangan senyum. Nama itu jangan sembarangan disebut. Ia lalu menatap Raka sebentar, lalu Lina. Jam 3 itu bukan jam yang baik di sini. Lina menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Tapi Raka tetap keras kepala. Pak, kami nggak akan lama. Lagian saya pikir cerita-cerita itu cuma buat menakut-nakuti. Satpam itu akhirnya mengangguk pelan, walau jelas tak setuju. Kalau begitu, minimal tetap waspada. Jangan berpencar, dan jangan naik ke lantai 6. Lampunya udah mati total. Pak Budi lalu meninggalkan mereka, suara langkah sepatunya bergema di lorong. Saat pintu lift menutup, hening yang aneh menyelimuti ruangan. Lampu neon di atas kepala mereka sedikit berkedip, cukup untuk membuat Lina menggigit bibir. Andi kembali mengetik di komputernya, tapi kali ini matanya melirik ke sudut-sudut ruangan, seolah menyadari kesunyian yang menekan. Rak, lo nggak ngerasa suasana kantor beda ya kalau udah lewat jam 7? Raka tidak menjawab, terlalu sibuk menyusun slide presentasi. Tapi saat jarum jam bergerak ke pukul 20.30, sebuah suara kecil terdengar dari ujung lorong, seperti bunyi kursi yang digeser. Lina spontan berdiri. Kalian dengar itu? Suaranya gemetar. Andi berusaha tertawa lagi, meski terdengar kaku. Paling suara kayu atau AC. Namun matanya kini juga menatap ke arah lorong gelap. Raka menelan ludah,
menutup laptopnya sejenak. Baiklah. Kita selesaikan ini cepat. Jangan bikin aku ragu. Mereka kembali ke pekerjaan masing-masing, tapi suasana semakin tidak nyaman. Beberapa kali terdengar bunyi samar, ketukan di dinding, desiran angin yang terasa terlalu dingin untuk ukuran ruangan ber-AC, dan suara seperti langkah kaki jauh di ujung lorong. Pukul 21.15, lampu di sudut ruangan mati sebentar lalu menyala lagi. Lina hampir menjerit. Rak, ini nggak beres. Raka berdiri, mencoba bersikap tenang. Mungkin listriknya drop. Udah, tenang aja. Tapi saat ia berjalan ke arah saklar, sekilas ia merasa melihat bayangan seseorang lewat di depan pintu ruang rapat. Ketika ia menoleh, lorong itu kosong. Andi menelan ludah, wajahnya yang biasanya santai kini terlihat tegang. Rak, lo lihat apa barusan? Bukan apa-apa, jawab Raka cepat. Namun ia kini juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka bekerja dalam keheningan lagi, tapi setiap detik terasa lebih panjang. Di luar, hujan gerimis mulai turun, menambah suara samar di kaca jendela besar. Pukul 21.45, sebuah suara lirih terdengar dari arah tangga darurat, suara perempuan memanggil pelan, tolong. Lina langsung memucat dan menggenggam liontinnya erat. Kalian dengar itu? Andi mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Mungkin ada orang yang ketinggalan sesuatu. Raka menatap pintu tangga darurat yang tertutup rapat. Ia menimbang sejenak. Gak mungkin. Semua udah pulang. Pak Budi barusan keliling, gak ada orang lain. Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih jelas, tolong, jangan tinggalkan aku. Ketiganya saling pandang. Kali ini bahkan Andi tak bisa bercanda. Ruangan terasa lebih dingin. Hujan di luar semakin deras, mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan ritme yang tidak menenangkan. Kilat sesekali menyambar, menerangi ruangan yang kini terasa jauh lebih besar dan kosong daripada biasanya. Raka menatap pintu tangga darurat tanpa bergerak, pikirannya berusaha mencari penjelasan rasional. Sepertinya, kita harus cek aja Rak, bisik Andi. Tapi nada suaranya jauh dari percaya diri. Cek apanya? Kalau ada orang yang butuh bantuan, kita nggak bisa cuma diam, kata Raka akhirnya, meski hatinya mulai terasa berat. Lina memegang lengan Andi erat. Jangan-jangan, itu bukan orang. Suaranya nyaris tak terdengar, namun ketakutannya menular. Raka mendekati pintu tangga darurat, menyalakan ponselnya sebagai senter. Ketika ia membuka pintu, hawa dingin menusuk keluar. Tangga itu gelap gulita, hanya diterangi samar oleh lampu kecil darurat di setiap lantai. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara hujan yang semakin jelas terdengar dari jendela kecil di tangga. Lihat. Kosong, ujar Raka, berusaha terdengar mantap. Tapi saat ia hendak menutup pintu, sesuatu bergerak cepat di sudut matanya. Bayangan putih berkelebat turun ke lantai bawah. Ia menoleh tajam, namun lagi-lagi tangga itu sunyi. Andi menelan ludah. Lo lihat juga kan? Raka tidak menjawab. Ia menutup pintu perlahan, mencoba menenangkan detak jantungnya. Mungkin, pantulan cahaya. Lina mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Aku nggak suka ini. Aku bilang kan, kita harus pulang. Tiba-tiba, dari arah ruang rapat lantai 5, terdengar suara kursi bergeser lagi, lebih keras kali ini. Lalu diikuti suara berisik seperti tawa pendek seorang perempuan, sangat halus namun jelas. 3 pasang mata langsung menoleh ke arah lorong itu. Andi mematikan permen karetnya, wajahnya kini kehilangan semua senyum. Rak, itu bukan listrik, bukan AC. Itu, tawa. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Oke, kita cek sekali lagi. Habis itu kita pulang, ujarnya, suaranya bergetar sedikit. Mereka berjalan perlahan menuju ruang rapat. Lampu lorong berkedip-kedip, membuat bayangan mereka menari di dinding. Lina berjalan paling belakang, matanya waspada pada setiap sudut gelap. Ketika mereka mendorong pintu ruang rapat, ruangan itu kosong. Hanya ada meja panjang, kursi-kursi yang tertata rapi, dan layar proyektor. Tapi di ujung meja, sebuah kursi tampak bergeser keluar, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Andi mendekati kursi itu, mendorongnya kembali ke tempatnya sambil mencoba tertawa. Oke, mungkin kursi ini tadi nggak kunci. Getaran dari lift atau...
Kursi itu bergerak lagi, kali ini sendiri, tanpa ada yang menyentuhnya. Perlahan-lahan, kursi itu bergeser menjauh dari meja, berdecit di lantai. Lina menjerit, suaranya memantul di dinding ruangan. Andi mundur cepat, wajahnya memucat. Raka memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. Kita keluar dari sini. Sekarang. Mereka berlari keluar, pintu ruang rapat menutup dengan bunyi keras di belakang mereka. Saat itu juga, lampu lorong mati total, menyisakan mereka dalam kegelapan. Lina terisak. Rak, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Raka berusaha menenangkan. Tenang, tenang. Ponsel. Pakai senter ponsel. Mereka menyalakan senter ponsel, cahaya putih kecil menembus gelap. Saat mereka hendak menuju lift, sebuah suara langkah kaki terdengar dari tangga darurat, cepat dan berat, seperti seseorang sedang naik dengan tergesa. Andi menoleh ke arah pintu tangga. Pak Budi, serunya. Tapi tidak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti tiba-tiba. Sunyi kembali menyelimuti. Raka mengutuk dalam hati. Ini udah nggak masuk akal. Saat mereka sampai di depan lift dan menekan tombol, layar indikator lift menyala, menunjukkan bahwa lift itu bergerak, tapi bukan turun. Itu bergerak naik, lantai demi lantai, meski tak ada seorang pun yang memanggilnya. Lina menatap angka di indikator yang kini berhenti di lantai 6. Pintu lift berbunyi ting dan terbuka perlahan. Kosong. Tapi di lantai dasar kabin lift, ada jejak kaki basah, jejak kaki perempuan tanpa alas, menuju ke dalam. Lina langsung mundur. Jangan masuk. Jangan masuk. Raka juga ragu. Tangga aja. Kita turun tangga. Mereka berbalik ke pintu tangga darurat. Saat Raka mendorong pintunya, udara dingin menyergap lagi. Tangga itu gelap, tetapi di dinding terlihat noda seperti bekas tangan basah, menyeret turun, meninggalkan jejak air. Andi berbisik, Rak, jejak itu baru. Lina mulai menangis pelan. Aku nggak mau di sini lagi. Ketika mereka turun satu lantai, suara perempuan yang sama terdengar di bawah mereka, kali ini lebih jelas, tolong, temani aku. Raka memutuskan berhenti. Kita balik ke lantai 5. Kita tunggu Pak Budi. Kita nggak turun sendirian. Namun saat mereka berbalik, lorong lantai 5 yang mereka tinggalkan sudah tidak sama. Pintu kantor yang tadi bercahaya kini gelap gulita. Dan di ujung lorong, samar-samar, terlihat sosok perempuan berdiri menghadap dinding. Rambut panjangnya menutupi wajah. Bajunya adalah seragam kerja lama perusahaan, logo lama yang sudah tidak dipakai lagi. Andi hampir menjatuhkan ponselnya. Itu kan seragam yang udah diganti 5 tahun lalu. Lina menutup mulutnya, menahan teriakan. Sosok itu perlahan memutar kepalanya. Bukan badannya, hanya kepalanya. Hingga terdengar bunyi krek yang menusuk telinga. Mata kosongnya menatap mereka. Semua membeku. Lalu sosok itu berlari ke arah mereka, langkahnya cepat namun tak terdengar. Lari, teriak Raka. Mereka berlari menuruni tangga darurat, langkah-langkah mereka bergema keras. Lina menangis sepanjang jalan, sementara Andi dan Raka berusaha tetap fokus. Tapi suara langkah sosok itu kini terdengar di atas mereka, dan lebih dari satu, seperti ada banyak kaki yang mengikuti. Saat mereka mencapai lantai 3, pintu tangga tiba-tiba terbuka dari luar, Pak Budi berdiri di sana, senter besarnya menyala. Kesini cepat. Mereka bertiga masuk, pintu ditutup rapat. Pak Budi menahan dengan bahunya, lalu berteriak, lari ke pos satpam. Mereka berlari menuju lobi. Tapi saat berbelok, Andi terpeleset di lantai licin karena hujan yang menetes dari sepatu mereka. Raka membantunya berdiri. Dari belakang, suara ketukan langkah dan tawa tipis perempuan kembali terdengar. Mereka bertiga berlari menyusuri lorong menuju lobi, napas tersengal, keringat bercampur dengan dingin hujan. Lampu-lampu lorong beberapa kali padam, meninggalkan jeda gelap yang membuat setiap detik terasa tak nyata. Pak Budi tetap di belakang, sesekali menoleh sambil mengacungkan senternya ke arah tangga darurat, seolah memastikan sosok itu tidak mengikuti mereka. Lina terus terisak. Liontin salibnya berayun liar di leher. Aku nggak sanggup, aku nggak sanggup. Terus lari, seru Raka, suaranya teredam oleh deru hujan di luar. Mereka sampai di lobi, tapi sesuatu terasa aneh.
Meja resepsionis kosong, dan jam dinding menunjukkan pukul 2.57, hanya 3 menit sebelum jam yang disebut Pak Budi. Hujan di luar masih deras, dan suara gemuruh petir menyelinap melalui celah-celah kaca. Andi menatap pintu keluar yang tertutup rapat. "Kuncinya mana, Pak?" Pak Budi berlari ke arah pos satpam di sudut lobi, merogoh saku seragamnya. "Kuncinya ada di sini, tunggu." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah lift. Perlahan, pintu lift terbuka dengan bunyi ting yang tajam. Kosong. Tapi di lantai lift, genangan air kecil terbentuk, seolah seseorang baru saja keluar dari sana. Lina menahan napas, mundur beberapa langkah. Andi menatap lift itu tanpa berkata-kata. Raka meraih lengan Andi. "Jangan lihat ke sana. Fokus ke pintu keluar." Pak Budi akhirnya menemukan kunci dan membuka pintu utama. Angin malam yang basah menerpa wajah mereka. Tapi tepat ketika mereka melangkah keluar, sebuah suara perempuan terdengar sangat dekat, tepat di telinga mereka. "Temani aku, jangan tinggalkan aku sendirian." Lina menjerit histeris. Andi berbalik refleks, menyorotkan ponselnya ke arah lift, dan di sana, di balik pintu yang hampir tertutup, sosok perempuan itu berdiri, rambutnya menutupi wajah, tangan kurusnya meraih udara kosong. Pintu lift menutup perlahan. Pak Budi mendorong mereka keluar. "Keluar sekarang. Jangan lihat ke belakang." Mereka berlari keluar gedung, menembus hujan lebat. Namun Raka tiba-tiba berhenti. "Andi." "Lina," serunya, menyadari Andi tidak ada di sampingnya. Lina menoleh, wajahnya panik. "Dia mana?" Pak Budi memandang kembali ke arah pintu gedung yang masih terbuka. "Dia nggak ikut keluar." Raka ingin kembali, tapi Pak Budi menahannya. "Jangan. Itu jam 3. Namun suara teriakan Andi terdengar samar dari dalam gedung, disusul bunyi sesuatu yang jatuh keras, seperti tubuh menghantam tangga darurat. Lina menjerit. Raka mencoba melepaskan diri dari genggaman Pak Budi, tapi satpam itu lebih kuat. "Rak, kita nggak bisa nolong sekarang. Itu yang dia mau, menjebak kita semua." Kilatan petir menerangi gedung, menampakkan bayangan samar di jendela lantai 6. Sosok perempuan dengan kepala miring, berdiri kaku menghadap keluar. Mereka akhirnya tetap berlari ke pos satpam. Lina gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Raka menatap ke arah gedung yang kini sunyi, hatinya memberontak karena meninggalkan Andi. Beberapa menit berlalu. Hujan mulai reda. Pak Budi memandang mereka serius. "Aku tahu kalian gak akan percaya sebelum melihat sendiri. Tapi apa yang kalian lihat malam ini, itu bukan lelucon. Itu Dila." Raka mengerutkan kening, air hujan menetes dari rambutnya. "Dila, itu beneran?" Pak Budi mengangguk pelan. "Dia karyawan di sini, 5 tahun lalu. Rajin, gak pernah mengeluh. Dia sering dipaksa lembur. Malam itu, dia pingsan di ruang rapat. Gak ada yang nemuin sampai pagi. Dia sudah kehabisan tenaga. Perusahaan menutup rapat-rapat kematiannya. Sejak itu, setiap jam 3, dia mencari teman." Lina terisak lagi. "Itu, berarti Andi." Pak Budi menatap lantai. "Aku dengar suara itu berkali-kali. Ada yang pernah jatuh dari tangga juga sebelumnya. Mereka pikir itu kecelakaan. Tapi aku tahu, itu Dila yang menarik mereka." Raka memandang gedung gelap itu, matanya berair. Dia nggak percaya hal-hal begini, dia nggak pantas. Pak Budi menepuk bahunya. "Kamu nggak bisa menolongnya sekarang. Kita harus tunggu tim evakuasi besok pagi." Malam itu, hujan berhenti sepenuhnya. Gedung kantor berdiri sunyi, seolah tak pernah ada yang terjadi. Tapi di jendela lantai 6, samar-samar, kilatan petir menampakkan bayangan perempuan berambut panjang, berdiri sendirian, menatap ke kegelapan. Dan jauh di dalam tangga darurat, gema suara lirih bergema. "Temani aku, temani aku." Pagi berikutnya, langit berwarna abu-abu pucat. Sinar matahari yang lemah menerobos awan tipis, membuat gedung kantor itu tampak biasa saja, seolah semalam hanyalah mimpi buruk. Polisi dan para medis berdiri di depan gedung, garis kuning sudah dipasang di sekitar pintu masuk. Raka dan Lina duduk di kursi panjang dekat pos satpam. Wajah mereka lelah, pakaian masih lembab karena hujan malam sebelumnya.
Mata Lina sembab, sementara Raka menatap kosong ke tanah. Pak Budi berdiri tak jauh dari mereka, berbicara dengan seorang petugas polisi, lalu kembali menghampiri mereka. Jasad Andi ditemukan di tangga darurat antara lantai 4 dan 3, kata Pak Budi dengan suara pelan. Mereka bilang dia terpeleset. Tapi kalian dan aku tahu, itu bukan kecelakaan biasa. Lina menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang. Kalau saja kita nggak lembur, kalau saja kita dengerin aturan. Raka mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Dia nggak percaya pada hal-hal seperti itu. Dia masih bercanda sampai beberapa menit sebelum. Suaranya serak, tak mampu menyelesaikan kalimat. Pak Budi duduk di samping mereka, menatap gedung kantor yang kini tampak damai. Aku udah bilang, jam 3 itu waktunya Dila. 5 tahun lalu, dia lembur sendirian. Dia capek, pingsan, dan meninggal tanpa ada yang tahu sampai pagi. Sejak itu, aku dengar langkah-langkah aneh, tawa kecil, suara minta tolong. Atasan kalian akhirnya bikin aturan larangan lembur supaya nggak ada lagi yang jadi korban. Tapi tetap saja, orang-orang keras kepala. Lina menoleh ke Pak Budi, matanya merah. Kenapa dia? Kenapa Dila butuh teman? Pak Budi menatap jauh, wajahnya muram. Dia mati sendirian. Mungkin dia nggak mau sendirian lagi. Dia nggak tahu caranya minta tolong, jadi dia mencari siapa saja yang masih ada di sini. Raka menatap jendela lantai 6. Kita harus kasih tahu orang-orang. Biar nggak ada yang menganggap ini cuma tahayul. Pak Budi menghela napas panjang. Banyak yang nggak bakal percaya sampai mereka lihat sendiri. Tapi aku akan coba. Kalian juga, jangan pernah datang ke sini malam-malam lagi. Sebuah truk ambulans bergerak menjauh, membawa tubuh Andi. Suara sirenenya memudar di kejauhan, meninggalkan keheningan aneh. Hanya suara burung-burung pagi dan desiran angin yang terdengar. Lina berdiri pelan, tangannya masih gemetar. Aku nggak mau kerja di sini lagi. Raka menatapnya, lalu kembali menatap gedung itu. Ia tahu Lina tak salah. Namun ia juga tahu mereka tak akan pernah bisa menghapus bayangan sosok perempuan itu dari ingatan mereka. Pak Budi berdiri, mengencangkan pegangan pada senter besarnya. Kalau kalian mendengar suara di tangga darurat, atau ada yang bilang melihat seseorang lewat jendela lantai 6, jangan pernah jawab. Jangan pernah berhenti untuk memeriksa. Jalan saja. Tinggalkan saja. Matahari akhirnya menembus awan, menyinari kaca-kaca gedung yang berkilauan. Dari luar, gedung itu tampak seperti kantor biasa, ramai karyawan yang datang pagi-pagi, siap bekerja seperti hari-hari biasanya. Mereka tak tahu apa yang mengintai setiap malam. Raka dan Lina melangkah pergi, kaki mereka terasa berat. Mereka tidak menoleh ke belakang, tapi di lantai 6, tepat di balik tirai jendela yang bergerak halus karena angin, sesosok perempuan berdiri membeku, menatap keluar. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Seolah berbisik lagi, pada siapa saja yang mungkin berani mendengar. Temani aku. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Bayangan di Ruang Rapat, Larangan Lembur, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.